Engkaulah penolong dalam hidupku, sebab hanya kepadamu aku bersandar. Dan biarlah mulutku senantiasa memuji menyanyikan namamu. Kau Yesus, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Yesus, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, kau pemenanganku. Yesus, padamu kuasa, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Yesus. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Yesus di atas segalanya. Katakan Kau Yesus penolong. Kami akan menyiapkan hati mendengarkan setiap tabuhan firman, sebab kami tahu bahwa Kami yang Maha Besar sanggup melawan seluruh kehidupan kami.
Terima kasih. Tidak ada yang seperti Engkau. Hanya Engkau juru selamat penebus hidup kami. Tidak ada seperti kasih-Mu yang mengasihi kami dengan kasih yang abadi. Tidak ada yang begitu mempedulikan kami selain kasih-Mu yang membuat seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh tahun-tahun hidup kami, semuanya ada di hadapan-Mu. Kami siapkan hati kami menikmati firman-Mu, kebenaran. Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kami, mencelikan setiap mata hati kami. Kami dapat memandang kemuliaan Elohim kami, Bisham Yahweh Yeshua HaMashiach. Para malaikat samanya yang kudus membentengi, memagari kami. Dan darah anak domba Elohim membungkus dan melindungi kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Reventuranza abundantes. Saudara semua diberkati Yahweh Yesus HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Tidak ada yang mau tanya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan segera buka kitab suci di dalam Mazmur pasal 28. Tema khotbah pagi hari ini singkat temanya, 3 jenis atau 3 macam berkat. 3 jenis atau 3 macam berkat. Mazmur 28 ayat 1 dan 2 dari Daud. Kepadamu ya Yahweh gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Oh ya, sebelum saya uraikan ini, pengumuman ya untuk anak remaja muda juga sekolah minggu ya. Mulai minggu ini ibadah kita akan disiplin, selesai kebaktian umum ini jam 8 tepat. Lalu dilanjutkan sekolah minggu remaja muda itu 8:15. Jadi remaja muda jangan pulang, khususnya yang di Bukit Hermon ya, jangan pulang, jangan makan. Tahan. Bisa nggak? Bisa nggak? Masa nggak bisa? Kalau minggu puasa kan lebih baik. Itu untuk kesehatan bagus. Jadi jangan pulang makan, apalagi tidur. Jadi tetap tinggal di ruang ibadah ya. Jam 8:15 anak remaja sudah mulai ibadahnya. Jadi kita usahakan disiplin seperti itu ya. Nah, jadi saudara, 3 macam atau 3 jenis berkat yang saya maksudkan bukan terletak pada berkatnya. Berkat itu ada jasmani, ada rohani, ada jiwani. Saya tidak berbicara tentang macam-macam berkat seperti itu. Berkat uang, berkat rumah, berkat motor, berkat mobil, berkat dapat pacar, dapat suami, dapat istri, bukan itu. Itu namanya kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia itu terdiri dari kebutuhan-kebutuhan jasmani dan rohani, juga kebutuhan jiwani ya. Kebutuhan mental, kebutuhan spiritual, kebutuhan sosial, apa saja. Saya tidak berbicara tentang itu. Tetapi saya berbicara tentang fase. Fase ketika kita itu menerima berkat. Jadi ada 3 fase atau 3 jenis berkat yang diterima melalui 3 fase kehidupan. Yang pertama adalah fase yang kita baca tadi, ini adalah fase Taurat. Ya.
fase Taurat. Di dalam fase Taurat, Elohim itu begitu jauh. Jadi saudara tahu bahwa di dalam fase Taurat itu Elohim itu keberadaannya diwakili oleh tabut perjanjian. Dan tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan Maha Kudus di mana tabut perjanjian itu ada. Hanya imam. Imam itu pun yang dipilih sebagai imam besar. Yang seringkali imam besar itu, saudara, nanti kalau mati baru digantikan oleh anaknya. Kalau dia belum mati, dia akan terus menjadi imam besar. Jadi imam yang jumlahnya banyak sekali dari kaum Lewi, ya, mungkin ribuan, itu hanya satu yang boleh masuk ke hadirat Elohim, mewakili seluruh bangsa Israel. Jadi saudara, begitu jauhnya hubungan umat Elohim dengan Elohim, itu dalam fase Taurat. Nah, saudara, sehingga karena begitu jauhnya Elohim, maka untuk menerima berkat apapun dalam hidup ini, kita itu berseru kepada dia. Seperti David, aku berseru kepadamu dalam permohonanku, aku berteriak minta tolong, tolong aku, dan sebagainya. Itu tidak salah, tapi itu fase Taurat, saudara. Nah, jadi dalam hidup kita sehari-hari, kita juga sering yang seperti itu ya. Nah, sekalipun saya sudah ajarkan beberapa tahun ini bahwa kita itu mengucap syukur saja, ya, jangan minta-minta, kan begitu ya. Nah, ya. Tapi bagaimanapun, saya juga pernah ajarkan bahwa dalam kehidupan di dunia ini, tidak ada yang namanya zaman perjanjian baru, lalu semua orang harus hidup sebagai zaman perjanjian baru. Tidak. Begitu banyak hubungan Elohim dengan manusia, itu hubungannya sangat spesifik. Di tengah-tengah gereja perjanjian baru pun, tetap ada orang yang hidup di dalam fase Taurat. Bahkan di dalam fase kebodohan juga ada, di mana dia tidak mengerti apapun. Nah, itu yang pernah juga saya khotbahkan, ya. Nah, tapi pagi ini saya bagi 3 saja. Dalam fase Taurat, orang itu berseru, orang itu minta, orang itu mohon dengan sungguh-sungguh. Apakah tidak dijawab? Dijawab. Tapi bergantung seruanmu, seberapa kuat seruanmu, seberapa sungguh-sungguhnya seruanmu. Dan seringkali ditandai dengan berpuasa, ya. Mereka berpuasa untuk bisa doanya itu dapat terjawab, seperti misalkan Daniel, dia berpuasa sampai 21 hari dan sebagainya. Nah, saudara, itu fase pertama. Sekarang fase yang kedua, ya. Kita baca Markus pasal 11. Markus pasal 11 ayat 24, ya, saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ada suatu peningkatan. Jadi ini fase di mana Yeshua HaMashiach ada di dunia. Ini fase di mana Immanuel ada di antara manusia. Putra Elohim sebagai manusia ada di tengah-tengah manusia. Itu 2000 tahun yang lalu. Ketika Yeshua HaMashiach ada di antara orang-orang Yahudi. Ya, tentu bukan hanya orang Yahudi, ada orang-orang bangsa-bangsa yang lain juga. Nah, di situ Yeshua mengajarkan apa saja yang kita minta. Dengar, masih ada permintaan, betul? Masih ada seruan, ada permintaan. Persis seperti zaman Taurat, seperti Mazmur tadi Daud. Aku berseru kepadamu, aku minta. Nah, tetap di zaman Yeshua, sebelum Yeshua mati dan bangkit dan naik kembali ke Bapa, maka Yeshua tetap mengajarkan untuk mereka minta itu nggak apa-apa. Apa saja yang kamu minta, tapi ada tambahannya. Percayalah, kamu sudah menerimanya. Nah, ini kalau zaman Taurat nggak percaya menerima, kalau belum sungguh-sungguh kelihatan menerima. Bisa ngerti ya, saudara? Sehingga sebelum sungguh-sungguh kelihatan menerima di zaman Taurat itu, orang berseru terus, minta terus, diulang-ulang. Tapi di zaman Yeshua di bumi ini, maka apa saja yang kamu minta, percayalah, kamu sudah menerimanya. Kalau kamu percaya seperti itu, maka kamu akan. Berarti belum loh. Masih akan loh.
Tetapi meskipun belum, percayalah, kamu sudah terima. Nah, ini kita diajar untuk beriman itu di situ. Dan kita di situ mindset kita dirubah. Jadi kalau kita minta sesuatu belum kelihatan, itu bukan berarti bahwa kita tidak didengarkan. Jadi kita diajar mindset, cara berpikir kita itu diajar oleh Yesus untuk kita itu meyakini bahwa meskipun apa yang kita minta itu belum datang, tapi kita harus meyakini, percaya kalau itu sudah diberikan. Maka kalau kita percaya itu sudah diberikan, maka akan ada waktunya ketika permohonan kita itu dijawab. Kamu akan menerimanya. Jadi menerima itu didahului dengan percaya kalau sudah menerima. Itu saudara ya. Jadi itu persis seperti seorang anak kecil yang begitu percaya kepada ayahnya, dan ayahnya seorang ayah yang sangat baik. Ayahnya berkata kepada anaknya, kalau kamu juara kelas, juara 1, nanti tak belikan sepeda. Ya, anaknya percaya. Wah, dia sudah bilang sama teman-temannya, aku sudah punya sepeda. Mana sepedanya? Ya nanti nunggu kalau aku juara 1. Mana? Nunggu juara 1. Wah, masih nunggu. Ya kalau diberikan. Oh pasti. Oh ayahku itu baik kok. Ayahku tidak mungkin bohongi aku. Seumur hidup dia tidak pernah berbohong. Bisa ngerti ya? Nah itu analoginya seperti itu. Jadi seperti seorang anak kecil yang begitu percaya akan janji bapaknya. Demikian juga di dalam fase ini, orang-orang pengikut Yesus itu, apa saja yang dia minta, dia harus yakin kalau dia sudah menerimanya. Nah, kalau sudah yakin dia menerimanya, berarti kan tidak perlu minta lagi, betul nggak? Apa sikap kita kalau kita yakin kita sudah menerima? Tinggal mengucap syukur, kan gitu ya? Nah, tinggal mengucap syukur. Tapi hanya mengucap syukur. Apa bisa bersuka cita? Mau nggak ketok barangnya? Nenek seneng-seneng, wah berkatnya datang. Belum kok. Cuma mengucap syukur aja. Syukur di dalam iman tapi saudara. Karena yang disyukur itu belum kelihatan. Tapi ini sudah ada peningkatan. Itu yang kedua. Dan itu tetap kita lakukan. Setiap orang bisa melakukan itu. Dan itu tidak salah. Ya. Jadi semua fase atau jenis berkat ini tidak ada satupun yang salah. Semuanya ini bergantung kepada pemaknaan diri kita terhadap hubungan kita dengan Elohim. Ya, jadi saya tidak menghakimi siapapun. Dan saya tidak mengajar kepada saudara harusnya itu seperti ini, harusnya seperti ini, ya. Saya tidak bisa mengharuskan seorang bayi itu untuk berjalan. Ingat ya? Ya, saya tidak bisa mengharuskan anak kecil balita yang giginya belum penuh untuk makan makanan keras, nggak bisa. Jadi semua ini adalah fenomena yang ada di antara semua orang percaya, gitu ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kita baca dalam Efesus. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Elohim dan Bapa Adon kita, Yeshua HaMashiach, yang dalam HaMashiach telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam Shamayim. Perhatikan, terpujilah Elohim dan Bapa Adon kita Yeshua HaMashiach. Jadi Elohim itu bapaknya Adon Yeshua HaMashiach. Bukan Yeshua HaMashiach adalah bapa. Ya. Jadi terpujilah Elohim dan bapaknya. Itu bisa ditambah bapaknya Adon kita Yeshua HaMashiach. Yang dalam putranya yaitu dalam HaMashiach telah mengaruniakan kepada kita. Kata telah digarisbawahi. Berarti sudah loh. Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat, tapi berkatnya rohani di dalam Shamayim. Nah sekarang kita baca Roma pasal 8 ayat 32. Ini ayat terakhir. Roma pasal 8 ayat 32. Semua sudah menemukan, semua membaca ya kitab sucinya. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan putranya? Saudara perhatikan, di Efesus pasal 1 ayat 3 berbicara tentang berkat rohani yang sudah dikaruniakan kepada semua orang yang ada di dalam Yesus Masih. Tetapi di dalam Roma pasal 8 dikatakan bahwa kalau Bapa Elohim kita itu sudah menganugerahkan, mengaruniakan putranya kepada kita, memberikan anaknya kepada kita, mungkinkah Dia tidak memberikan segala sesuatu bersamaan dengan putranya itu? Itu tidak mungkin. Saudara, ini adalah jenis berkat yang ketiga. Berkat rohani dan segala sesuatu berkat. Jadi meliputi berkat apapun, ini sudah diberikan. Siapa yang percaya kalau Yesua itu sudah menjadi milik saudara? Angkat tangan. Ya. Siapa yang percaya bahwa Yesua Masiah kasihnya di dalam rohnya itu tinggal di dalam diri saudara? Angkat tangan. Ya. Saudara, kalau saudara percaya pada Yesua Juru Selamat, saudara juga percaya bahwa Dia tinggal di dalam hidupmu. Enggak peduli hidupmu itu bagaimana, karena itu anugerah. Ya. Itu datang, Yesus tinggal di dalam diri kita bukan karena kita ini tidak punya salah, bukan karena kita tidak bisa gagal, bukan karena kita ini manusia sempurna, bukan. Justru Dia tinggal di dalam diri kita untuk menyempurnakan kita. Amin. Ya, jadi jangan dibalik-balik. Kalau agama itu selalu menuntut pemeluknya untuk hidup suci saleh. Nanti kalau suci saleh nanti memuaskan hati Tuhan. Elohim nanti puas, Elohim nanti senang, nanti Elohim memberkati. Itu namanya paganisme. Itu agamawi. Bahkan itu sebelum agama ada, itulah kepercayaan dari suku-suku bangsa di seluruh muka bumi ini. Manusia itu harus menyenangkan dewa-dewa. Manusia dengan segala daya upayanya. Padahal aturannya itu mereka buat sendiri. Bisa ngerti? Agama itu aturannya dibuat sama manusia sendiri. Ketika Elohim tidak berfirman kepada mereka, mereka ngarang-ngarang sendiri. Oh, harusnya begini, pasti dewa-dewa nanti senang. Misalkan ritual, harus menyembelih ayam cemani, ayam hitam. Loh, itu aturan dari mana? Kalau saudara lihat, ya ada agama tertentu itu yang harus memberi sesajen-sesajen di gunung-gunung, di lembah-lembah, di bukit-bukit, di bawah pohon-pohon yang besar. Memang aturan itu dari siapa? Siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh. Itu timbul dari persepsi mereka sendiri. Karena manusia itu berpikir bahwa segala sesuatu itu pasti ada rohnya, ada penunggunya. Wah, semakin besar pohonnya, semakin angker, penunggunya semakin kuat. Nah, supaya kita selamat tinggal di sekitarnya atau lewat di situ. Ayo, harus sopan di situ. Bila perlu kasih sesajen. Lalu sesajennya juga kenapa ditentukan? Kok bunga setaman, bunga 7 rupa misalkan, lalu kasih kemenyan dan sebagainya. Itu karangan dari mana, saudara? Itu yang saya katakan paganisme. Nah, mereka berusaha berkenan di hadapan dewa mereka, Tuhan mereka, sesembahan mereka. Nanti kalau mereka yakin, mereka berharap itu, kalau kami sudah menyenangkan hati sesembahan kami, nanti dewa kami, Tuhan kami itu akan memberkati kami. Saudara Kristen, jangan seperti itu. Itu berarti saudara tinggal di zaman paganisme. Ya. Ada itu pendeta yang bilang, nah, saudara, Tuhan puas nggak sama saudara? Kalau Tuhan tidak puas sama saudara, percuma saudara ibadah. Loh, ya apa sih? Memang kita beribadah itu untuk memuaskan hatinya. Kita beribadah itu untuk memuaskan diri kita, saudara, bukan memuaskan Elohim. Bisa ngerti nggak? Elohim itu puas itu dengan karyanya,
bukan dengan karya saudara. Ketika Yesua keluar dari baptisan, maka Elohim berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya aku puas dengan putraku, dengarkanlah dia. Saudara, inti kekristenan bukan kita memuaskan Elohim. Inti kekristenan adalah kita bersyukur karena Elohim puas dengan karyanya ketika dia memberkati hidup kita. Amin. Amin. Itulah kekristenan. Nah, tetapi banyak orang Kristen bahkan yang tidak mengerti inti kekristenan. Kita ini beribadah bukan untuk memuaskan atau menyenangkan hati Elohim. Sekalipun lagu-lagu yang kita nyanyikan menyenangkanmu, tapi menyenangkan Elohim itu bukan dengan pola hidup kita, bukan dengan cara hidup kita, cara berpikir kita, bukan dengan kekudusan atau kesalehan atau kebaikan kita, bukan. Menyenangkan dia itu dengan mensyukuri semua yang telah dia kerjakan dalam hidup kita. Amin. Nah, apalagi untuk jenis berkat yang ketiga ini, bahwa segala sesuatu itu sudah dikaruniakan kepada kita bersama dengan anaknya yang dia anugerahkan pada kita. Itu luar biasa nggak? Hebat nggak? Nah, beri kemuliaan ya. Loh, kalau hebat, saudara beri kemuliaan. Bayangkan saudara, segala sesuatu telah dia berikan kepada kita ketika dia memberikan putranya kepada kita. Loh, mengapa kok bisa seperti itu? Kenapa ketika Yesua tinggal di dalam hidup kita, itu segala sesuatu, segala macam berkat itu sudah kita terima? Karena tidak ada apapun dari ciptaan ini yang ada di luar Yesua HaMashiach. Amin. Segala sesuatu itu dicipta di dalam Yesua HaMashiach. Segala sesuatu ada di dalam dia. Tidak ada apapun dari semua ciptaan ini yang ada di luar dia. Semua ada di dalam dia. Dan ketika dia tinggal di dalam hidup kita, maka segala sesuatu sudah kita terima. Amin. Itulah kehebatan menjadi orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen itu minta-minta terus, saya katakan dia dalam fase yang masih belum mengerti sesungguhnya apa yang sedang dia miliki. Kalau saya pernah katakan beberapa minggu yang lalu, kalau Yesua ada di dalam diri kita, kalau Yesua tinggal di dalam hidup kita, saudara itu mau minta apa? Saya katakan yang kita minta cuma satu, jangan pergi dari hidupku. Ya cuma itu yang kita minta. Jangan tinggalkan aku. Nah, saudara, lalu di dalam fase ketiga ini, nah saya ini membawa saudara ke dalam fase ini. Sekalipun saya tahu tidak semua orang mungkin langsung bisa. Karena kita seringkali masih terkontaminasi dengan pola berpikir, dengan konsep-konsep agama yang lama. Kita masih kalau doa itu minta-minta. Untuk apa saudara minta kalau segala sesuatu sudah diberikan? Betul enggak? Loh, Pak dengar doa Bapak kami bagaimana Pak? Loh, doa Bapak kami kan diajarkan Yesus ketika dia belum mati. Betul enggak? Kemarin saya mendengar seorang pendeta yang sangat terkenal ya di Indonesia berbicara tentang puasa. Dia menyikapi kata-kata dari saudara muslim. Kenapa orang Kristen itu kok tidak puasa? Nabi Isa kan puasa. Maksudnya Yesua itu. Yesua itu kan puasa, tapi Yesua itu puasa seumur hidupnya cuma sekali. Dan sekali puasa 40 hari, bukan 1 bulan. 1 bulan 30 hari. Ya, penanggalan lunar ya, berdasarkan bulan itu 1 hari 30 ya. Itu sebabnya saudara muslim kita puasanya 30 hari. Kan itu penanggalan lunar. Kalau penanggalan solar itu matahari seperti yang kita ikuti itu ada 28 hari Februari ya, 29 hari itu Kabisat, Februari juga ada 30 hari, ada 31 hari.
Itu semua dibuat seperti itu karena 1 tahun itu 365 seperempat hari. Ya seperempat harinya itu setiap 4 tahun dijadikan 1 hari. Itu sebabnya bulan Februari nggak bisa, itu bukan 28 tapi 29 ditambahkan di situ. Ya. Nah, tetapi saudara muslim kita itu tidak mau. Mereka tahu Hijriah itu berdasarkan ya ketika Nabi mereka itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, itu tahun hijrah atau Hijriah. Hijrah, saudara sering dengar hijrah itu berarti pindah pergi ke suatu tempat. Nah mereka seperti orang Yahudi juga, penanggalannya itu berdasarkan bulan baru. Dan setiap bulan, ya ketika bulan mengelilingi bumi itu genap, saudara, itu setiap 30 hari maka bulan itu purnama di suatu tempat. Nah begitu. Ya sudah, saya tidak mau panjang-panjang. Kalau saudara mau pelajari itu, pelajari, cari sendiri. Ya. Saudara, 40 hari kalau Yesus itu. Nah, tetapi pendeta ini berkata, dia tidak mau kalah. Lu puasa itu bukan saudara muslim yang tahu ajarannya. Puasa itu sejak zaman Mose itu sudah puasa. Mose puasa di Gunung Sinai itu 40 hari. Lalu Daniel berpuasa. Nah, tokoh-tokoh kitab suci Daud berpuasa. Waktu anaknya sakit itu loh dengan Batseba kan puasa dia. Lalu Yesus itu puasa juga. Lalu Yesus juga ngajar puasa. Dan ajaran ini adalah 700 tahun sebelum Nabi kalian itu mengajarkan tentang puasa. Nah, jadi dia menyinggung Yesus itu mengajar puasa. Buktinya Yesus berkata apa? Kalau kamu berpuasa, rambutmu itu diminyaki yang bagus. Dan jangan kamu loyo-loyo di hadapan orang. Kenapa kamu loyo? Aku puasa. Kalau kamu puasa itu jangan seorang pun tahu gitu. Beda dengan saudara kita itu kalau puasa kan dicanangkan gitu ya, digemakan dan yang nggak puasa itu dimarahi. Warung-warung yang masih buka mau ditutupi, mas tidak karuan pokoknya. Ya, saudara. Nah ini si pendeta ini ngomong Yesus ngajar puasa, jadi kita orang Kristen ya puasa. Nah di sini saya ingin mengatakan pada saudara, Yesus itu bukan ngajar puasa. Yesus bilang jika kamu berpuasa, lihat, kalau ngajar itu kamu harus puasa. Nah, kadang saya itu bingung saudara, pendeta-pendeta ini sebetulnya dulu sekolahnya itu bahasa Indonesianya nilainya berapa toh? Nggak usah ngomong bahasa Yunani atau Ibrani, bahasa Indonesia saja. Harusnya mereka itu mengerti tata bahasa. Yesus bilang jika kamu berpuasa. Dan itu ditujukan pada orang-orang Yahudi, khususnya ahli Taurat, orang Farisi, yang kalau puasa itu doa di tikungan jalan, perempatan jalan, saudara, dengan wajah kuyu, rambutnya utak-utakan, karena tidak makan, tidak minum, begitu. Jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang ngelamun. Lihat saya semua, jangan tidak lihat saya ya, ayo lihat saya. Jangan lihat lantai, di lantai tidak ada uang. Tidak ada yang uang kececeran di sini, sudah tak sapu semua tadi pagi. Ya. Jadi saudara, Yesus nggak ngajar kita berpuasa. Malah Yesus berkata, ketika murid-murid Yesus tidak pernah berpuasa, dan Yesus tidak pernah menyuruh muridnya berpuasa. Itu ahli Taurat berkata, hei guru, rabi, kami kan berpuasa, kenapa muridmu tidak berpuasa? Ini zaman puasa ini sekarang, waktunya puasa. Yesus bilang apa? Nanti mereka berpuasa kalau mempelai itu diangkat dari mereka. Selama mereka bersama dengan mempelai laki-laki, mereka nggak berpuasa. Itu penafsirannya dalam, saudara. Selama sang mempelai itu ada, kita nggak perlu puasa. Kalau mempelai itu nggak ada, kita puasa. Kapan itu terjadinya? Dalam sejarah gereja sampai hari ini, ayat itu tidak pernah dijabarkan dengan jelas. Karena itu hanya merujuk kepada mempelai pria dan sahabatnya, bukan mempelai pria dan mempelai wanita, saudara. Nah, jadi sahabat mempelai itu murid-murid, termasuk Yohanan Pembaptis, Rasul Saul, para rasul itu sahabat mempelai. Saya dan saudara itu mempelai wanita. Itu Yesus ngomong tentang berpuasa itu kepada rasul-rasulnya, murid-muridnya, sahabat mempelai.
dia tidak pernah berbicara tentang bahwa gereja itu harus berpuasa. Ajaran berpuasa itu tidak pernah ada dalam seluruh kitab suci. Yang ada adalah fenomena. Ya, ini sudah saya terangkan waktu saya di Surabaya tahun 80-an sebetulnya saudara. Tapi kenapa ya kok sudah berselang puluhan tahun itu kok doktrinnya gereja itu tidak berkembang gitu, saudara. Itu yang saya heran. Jadi kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, nggak ada Elohim itu nyuruh umatnya itu berpuasa, itu nggak ada. Mungkin ya puasa itu sebetulnya ritual yang dilakukan orang-orang pagan. Dukun-dukun berpuasa, betul nggak? Orang nyari kesaktian puasa, itu ritual itu dilakukan dan itu tidak dilawan oleh Elohim. Silakan, mau puasa lu, konci nggak makan nggak ngombe, memangnya rugi apa, saudara? Orang puasa kan nggak merugikan orang lain, tuh. Malah nguntung ya, tuh. Soalnya enggak, nek suami puasa terus istrinya kan untung, duit iso dicelengi tuku emas daripada ngasih dia makan ya tuh. Dan anaknya 10 puasa terus ya, mamanya seneng, iri tuh blonjone. Puasa itu enggak merugikan orang juga enggak menguntungkan orang. Apalagi menguntungkan Elohim, ya enggak lah. Kamu enggak puasa, kamu menguntungkan Elohim apa? Kalau kamu enggak berpuasa, kamu merugikan apa? Enggak merugikan, enggak menguntungkan Elohim. Nah, tetapi ketika orang itu berpuasa, itu ada di dalam kitab Nabi Yesaya kalau tidak salah. Orang Israel ketika berpuasa itu dimarahi, ditegur oleh Elohim. Kenapa ketika kamu berpuasa, kamu masih mukuli budak-budakmu, pegawaimu, kamu marah-marah sama mereka? Puasa apa itu? Puasa yang kuinginkan. Loh, ternyata Elohim itu senang kita berpuasa, saudara. Ini satu-satunya ajaran dalam kitab suci bahwa dia senang kita berpuasa. Puasa yang kuinginkan. Ketika kalian membebaskan para tawanan, ketika kalian menghibur orang-orang dalam sel-sel dalam penjara, ketika kalian mengunjungi anak-anak yatim piatu, ketika kalian berbuat baik, itulah puasa yang kuhendaki. Jadi artinya ketika buah roh itu aktif di dalam hidup kita, ketika kita melakukan kebenaran, keadilan, kita selalu mendatangkan sukacita dan berkat bagi sesama kita. Loh, kita itu sedang berpuasa di sana. Puasanya di mana? Puasanya itu kan tidak makan sesuatu, ya toh? Apa yang tidak kita makan? Egoisme kita tidak kita makan. Ketika kita memberkati orang, maka kita tidak memperdulikan kebutuhan kita sendiri. Berarti kita puasa akan kebutuhan diri kita. Ketika kita mengampuni seseorang, kita mengeluarkan pengampunan. Kita berpuasa untuk tidak apa? Mempertahankan harga diri kita. Itu puasa. Itulah puasa yang sejati. Itu sebabnya saya di sini nggak pernah ngajar saudara untuk berpuasa. Harus puasa? Enggak. Wah, untuk minta sesuatu puasa? Oh, enggak. Semua sudah diberikan kok dalam hidup kita. Nah, sekarang kalau semua sudah diberikan, kita tinggal bersyukur dan bersuka cita. Karena memang sudah diberikan, bukan masih akan diberikan. Seperti saya percaya bahwa Yesua sudah menjadi milik saya dan saya menjadi miliknya, maka saya juga percaya segala sesuatu yang ada di dalam Yesua juga menjadi milik saya. Amin. Apakah saudara lalu berpikir, lalu kalau memang segala sesuatu Pak sudah menjadi milik kita, jadi kita ini nggak perlu apa-apa lagi, nggak perlu ngurus urusan kita. Jadi kalau kita diperlakukan orang nggak adil dan sebagainya, kita diam saja. Kita terima kasih Yahweh, keadilanmu sudah aku terima, apa gitu? Tidak. Dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, kita manusia masih punya tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap keadaan di sekitar kita. Dengan segala macam pola tingkahnya, perilakunya, saudara. Misalkan, ini kesaksian ya. Misalkan beberapa hari yang lalu, hari Senin itu, saya nelpon Pak Sem. Pak Sem ada di Gorontalo itu, saya tidak tahu. Saya tahu dari sana. Saya telepon, tolong Pak Yopi juga, tolong kalau ada kenalan, ya mau polisi, mau siapa aja, pokoknya yang gitu-gitulah, bisa mendampingi kami di Polsek Banea, karena ada masalah tentang penjualan mobil.
Saya minta tolong. Loh, kenapa saya tidak minta tolong Elohim aja? Loh saudara, kalau Elohim pasti menyertai saya. Tapi mengapa saya harus minta tolong melalui Pak Sen kalau ada polisi? Karena apa? Karena yang nahan di situ polisi. Nah, polisi harus ketemu dengan polisi. Itu adalah pemaknaan saya tentang jawablah orang fasik menurut kefasikannya. Jadi kalau dia main polisi, ya saya juga main polisi. Bisa ngerti maksudnya? Biar polisi bertemu dengan polisi. Cuma itu aja. Sekalipun saya tetap yakin bahwa Elohim menyertai dan pasti menolong saya. Tapi tetap cara-cara di dunia menurut kebijaksanaan dan hikmat itu harus dilakukan. Harus. Saudara, kalau tidak kita ini diinjak-injak, diperlakukan tidak adil. Saudara, nah, waktu itu mungkin kaum wanita waktu itu mendoakan. Itu sebabnya saya ingin sedikit mengklarifikasi sebetulnya itu masalahnya apa. Dan ini menjadi pelajaran bagi seluruh jemaat untuk berhati-hati. Ya. Jadi ya sedikit itu saya ceritakan kronologinya. Jadi itu mobilnya anak saya Devi itu dulu beli dari anaknya Pak Sen, anak mantu ya, Atak itu, Pak Jero. Nah, suatu hari ya ini Devi ini ingin menjual, dimasukkan iklan, ingin dijual karena ada kebutuhan. Ya, lalu ada orang ya melalui Facebook kan, oh saya mau beli ini, deal harganya sekian. Nanti kita ketemuan ya, ketemuan di Manado. Saya mau lihat barangnya. Nah, sudah ketemuan di Manado. Setelah ketemuan di Manado, lalu dia bilang, tapi saya ini nggak punya uang, saya mau leasing. Nah, leasingnya dia sebutkan di Moladin, saya sebutkan aja. Moladin itu salah satu finance di seluruh Indonesia ada, pusatnya di Jakarta, tapi keuangannya itu dari orang Singapura, dari asing. Di Moladin itu kantornya di Citraland, di bagian dalam, ya dekat Wuling gitu ya. Kalau saudara lewat Ring Road ada showroom Wuling, ya mobil Wuling, ya, itu di belakangnya itu kantornya Moladin. Nah kami dibawa ke sana, saya ikut itu. Kami dibawa ke sana, lalu mobil kalau dibeli mau diajukan ke leasing itu biasa saudara. Mesinnya difoto, bahkan bila perlu apa ini mesinnya itu orang bilang diesek-esek, ya, dikasih kertas lalu ya sama apa pensil itu supaya tahu ya, ngerti ya, cek fisik loh. Ya rangka dan mesin itu cek fisik. Lalu BPKB diminta difoto BPKB-nya. Itu prosedur mendasar. Kalau orang mau jual mobil, lalu yang beli itu melalui leasing, ya pasti ya akan diberlakukan seperti itu. Jadi ya sudah, lakukan aja. Nah, setelah sudah dilakukan itu, kita kan diminta rekeningnya David diminta ini. Nanti kami transfernya dari Moladin, kan gitu ya. Moladinnya kan pembiayanya, finance-nya, dia akan transfer ke David atau Devi. Tunggu aja Pak ya, nanti jam 6 sore, nah, kami tunggu. Jam 6 sore dicek, loh belum ada, oh belum ada, tunggu ya jam 8, tunggu jam 8, belum masuk. Oh nanti jam 10, tunggu jam 10, loh tetap nggak ada. Nunggunya di Mantosnya sudah mau tutup. Akhirnya mereka bilang apa? Besok ini pencairan. Besok. Ya sudah, ya pulang aja dulu. Ya pulang kita. Ya surat ada pada kita semua. Ya, mau ini belum deal kok. Kan belum dibeli. Kalau sudah dapat uang baru berarti dia beli. Kalau dia bayar, ya BPKB diserahkan. Tapi harusnya saudara, itu BPKB diserahkan dulu, kita tunggu di saat yang sama uang kita masuk, uang masuk. Harusnya seperti itu. Nah, jadi besoknya ternyata tidak datang uangnya tetap. Lalu besoknya ada kabar dari mereka, oknum-oknum Moladin, bukan Moladinnya yang salah, oknum-oknumnya. Mereka bilang, wah ini sudah ditransfer. Loh, enggak, itu enggak masuk, sudah. Tapi transfernya ke showroom itu. Showroom itu namanya ini orangnya. Loh kok bisa? Kok ditransfer ke situ? Loh berarti Anda enggak jadi beli sama saya. Oh enggak bisa. Loh gitu jawabnya saudara.
Nggak bisa, mobil itu sudah kami beli. Loh bagaimana mungkin bisa dibeli? Uangnya nggak diserahkan ke kami. Iya, itu sudah dibeli, soalnya transfer ini dari Jakarta, dari pihak Moladin Jakarta ke Moladin yang ada di sini, ditransfer ke Pak Steve. Saya sebutkan ada namanya Pak Steve di Tondano showroom. Itu berarti atas nama mobil ini, soalnya berdasarkan cek fisiknya mobil Pajero ini, uang ini sudah dicairkan. Berarti mobil ini sekarang milik kami. Gila nggak? Gila nggak? Bayangkan ada penipuan seperti itu, dan itu terjadi pada saya. Oh, nggak bisa. Kami bilang nggak bisa. Ya minta saja sama Pak Steve mobil apa terserah. Nggak bisa. Suratnya itu suratnya mobilnya Bapak kok. Oh gitu. Lalu dia bilang apa? Kalau Bapak tidak mau serahkan mobilnya, tidak serahkan surat-suratnya, nanti ketemu di jalan pasti kami sita melalui debt collector kami. Oh begitu, saya bilang. Langsung hari itu juga saya dengan Devi dan David langsung pergi ke Moladin Pusat. Saya temui manajernya yang bertanggung jawab untuk mencairkan itu. Ya. Saya sebutkan namanya Pak Edo namanya. Saya bilang, Pak Edo, kalau Bapak beli mobil di Hasrat Abadi Toyota, uangnya masuk ke Hasrat Abadi atau masuk ke showroom? Showroom yang lain yang masuk ke Hasrat Abadi. Dan kenapa kok sekarang Bapak bilang sudah beli mobil saya, tapi uangnya ke showroom lain bukan ke saya? Bapak ini punya otak atau enggak? Saya marah, saudara. Dan itu buahnya ada puluhan orang, preman-preman. Mereka tidak mau di kantornya, mereka ngajak saya ke kafe di depannya. Saya ajak ke kantornya nggak mau. Jadi kantornya nggak tahu apa-apa. Ini oknum, saudara. Saya bilang, kalau berani minta mobil saya, ayo berhadapan dengan saya. Datang aja ke tongkrongan, ambil mobil. Saya bilang, ini hukum sedang dipermainkan. Bapak yang salah, saya bilang, dan saya tidak tahu menahu, saya tidak mau tahu apapun, itu kesalahan Anda. Akhirnya karena saya marah, dia bilang akhirnya, iya ini memang kesalahan saya kecolongan. Waduh, kesalahan internal, kok bisa saya mencairkan, padahal mobilnya, suratnya masih ada pada Bapak. Nah, dia ngakui, saudara. Jadi ya sudah, saya sudah, tidak ada apa-apa, 3 bulan berjalan tidak ada apa-apa. Akhirnya ada orang dari kota Palu yang membeli mobil ini. Dia beli cash, ditransfer uangnya sudah ke David. Lalu pulanglah dia, tapi dia nginep di Manado. Ketika di Manado itu dia foto-foto di patung Yesua yang di Citraland, Big Ben itu ada lonceng besar. Ya, dia foto-foto di situ. Karena dia cuma bertiga, suami istri dan anak kecil umur 2 tahun, yang moto nggak ada. Dia minta tolong seorang pria, tolong fotokan kami. Ya si pria itu adalah mafia yang dulu kami hadapi. Dia kan tahu, ini kan mobil yang itu. Langsung saudara dia telepon teman-temannya, ada 7 orang, termasuk debt collector. Mereka minta mobil itu. Alasan mereka bahwa mobil ini milik mereka dan BPKB-nya ada pada mereka. Si pembeli itu padahal bawa BPKB, tapi dia bingung, loh, kok dia bilang ada BPKB, padahal BPKB kan ada pada kita. Tapi sudah dipelnoni, Devi, jangan bilang kalau BPKB ada kalian, bilang masih ada pada saya di Tonggongan. Kalau tahu nanti dirampas soalnya. Lah orang ini pinter dia. Begitu itu dia masuk mobil langsung cepat-cepat dia pergi ke Polsek Mania, ya itu dekat rumah sakit apa itu Bengkara kalau nggak salah ya. Di depannya itu loh, gereja Sakti Yehuwa ya. Nah di situ. Nah saudara sampai di situ, maka dia ngebel kami. Nah saat itulah saya langsung berangkat dengan David, dengan Yoel, dengan Vicky, ya, kami berempat. Dan dari David juga punya kenalan polisi, telepon datang dari Intel dari Manado ada 2, lalu dari Pak Sen juga 2. Nggak tahu itu apa Pak Provos atau apa saya nggak tahu. Itu datang jadi ada 4.
Ya, tapi mereka itu semua nggak ikut apa-apa, cuma ngawasi. Dan itu yang saya butuhkan, hanya pengawasan, hanya pendampingan. Mereka nggak tahu masalahnya, jadi mereka nggak berani ngomong apa-apa juga. Tapi semua kan tahu itu, kalau itu adalah intel, polisi dan sebagainya. Itu yang dibutuhkan. Yang perang ya kami, khususnya saya yang perang dengan orang-orang itu di hadapan para polisi. Saya katakan pada saudara ya, ada suatu, maaf ya saya katakan, kegilaan. Masa polisi-polisi yang dari Wania itu, mereka, saya bilang saya ini pendeta. Mereka bilang, Pak Pendeta ini harus ke Polres. Untuk apa? Saya bilang, Pak Pendeta harus minta, bahkan ke Moladin. Minta apa? Minta pernyataan resmi dari Polres dan Moladin bahwa mobil ini memang miliknya Bapak. Gila nggak? Gila nggak? Saya bilang, loh, di Indonesia ini siapa yang punya BPKB, punya STN, dan punya kwitansi pembelian, entah itu mobil baru atau bekas, ya itu sudah bukti kalau itu milik kami. Loh, kok ada apa surat pernyataan lagi? Gila. Si penegak hukum itu ternyata mereka dengan Moladin. Itu sebabnya mereka cuma tertawa-tawa. Saudara, apakah di situ saya hanya terima kasih, saya bersuka cita, terima kasih Yesus, saya tidak ngurus? Tidak bisa. Ini urusan dengan sesama, dan sesama itu tidak sama dengan saya. Ini yang beli ini orang Hindu. Polisi-polisi itu nggak tahu, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang nggak tahu sudah. Ya saya harus, itu tanggung jawab saya di dunia seperti itu. Jadi itu sebabnya saudara ya, kalau ada jemaat yang mungkin mau beli jual motor atau jual mobil, kalau ada finance dan sebagainya, tolong bicara dengan saya. Nanti saya dampingi saudara. Karena banyak penipuan seperti itu sekarang. Dia nggak bisa merampas dari kita, tapi dia bisa merampas dari orang yang beli dari kita. Dan itu dicari. Nah, diisukan kalau mereka ngasih alat untuk pelacak seperti GPS dilengketkan di mobilnya, tapi saya nggak percaya waktu itu, nggak mungkin. Ya, ternyata memang tidak. Nah, logikanya nggak bisa, ya, karena dipakai David berkali-kali ke Manado ya nggak ada apa-apa, berarti nggak ada GPS-nya. Tapi mereka nakut-nakuti, ini sudah kami pasang pelacak GPS, percuma kamu lari kemanapun nggak bisa. Nah, itu sebabnya saya bilang sama pemiliknya, besok ya setelah selesai semuanya ya pihak debt kolektornya 3 orang sudah menyerah. Saya bilang sama pembelinya, besok kita urus bersama-sama, tarik berkas dari Polda, dimutasi langsung ke Palu. Kalau sudah ditarik berkas itu menunjukkan bahwa mobil ini aman, dan kalau sudah dibalik nama dimutasi sudah nggak bisa lagi. Nah sudah, mereka mau macam-macam ya nggak bisa. Saudara, saya katakan kejadian seperti ini seumur hidup saya itu baru mengalami sekali ini, penipuan yang modelnya seperti ini. Jadi kita itu harus berhati-hati, karena dunia di sekitar kita itu sangat jahat, saudara, sangat jahat. Ya, saya terima kasih sama Pak Sen yang sudah menolong. Ya. Langsung sigap, langsung diutus orang-orang datang ya, untuk mendampingi kami. Ya, juga tolong sampaikan terima kasih untuk Pak Yopi juga. Ya, jadi saudara, bantuan apapun itu saya syukuri. Ya. Saudara, sekarang kita kembali kepada yang ketiga tadi. Semua telah diberikan kepada kita ketika Yesua itu menjadi milik kita. Sehingga tidak ada apapun yang bisa kita minta lagi. Jadi kalau ada di dalam fase ini, saudara tidak bisa doa Yesua tolong supaya gajiku itu naik. Nggak bisa seperti itu. Apapun yang ada pada kita hari ini, itulah berkat yang telah kita terima bersama dengan Yesus Masias. Amin. Selanjutnya ada prospek-prospek di depan kita, entah itu masalah pekerjaan, pendidikan, hubungan sosial dengan sesama. Itu adalah kewajiban kita, tergantung dari apa yang kita bisa lakukan. Misalkan kalau saudara kerja ikut orang, semua berkat sudah diberikan Yahweh di dalam Yesus Masias ini kepada kita.
Tapi masalah gaji saudara, masalah kredibilitas, loyalitas, masalah kinerja saudara, itu ditentukan oleh saudara sendiri. Tidak bisa karena saudara, berkat semua sudah diberikan bersama dengan Yesus, maka saya pasti gaji saya itu besar. Tidak bisa gitu. Gaji besar dan tidak, itu tergantung kinerja saudara, itu tanggung jawab saudara. Bisa ngerti? Jadi kita tetap punya kewajiban untuk mengeksplorasi, untuk meningkatkan, untuk mendalami, menggali segala potensi yang ada dalam diri kita sehebat-hebatnya untuk kita melakukan apapun. Itu sebabnya dalam melakukan pekerjaan apapun, lakukanlah seperti kita melayani Elohim. Itu apapun pekerjaan saudara. Jadi bukan misalkan saudara buka rumah makan, saudara masak sesuatu, berkatnya 1 bulan cuma 1 juta, sudah 1 tahun 1 juta terus, berarti berkatnya Elohim cuma 1 juta ya untuk saya. Tidak, Elohim tidak pernah membatasi berkat-berkat dalam nominal seperti itu. Semua berkat sudah Dia berikan. Dia berkata bumi dan isinya itu milikku, amin. Dan Dialah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Itu sebabnya ketika kita memiliki Dia, bumi dan isinya itu juga milik kita. Tetapi raihan yang dapat kita capai melalui kinerja kita, itu bergantung dari usaha kita. Nggak ada hubungannya dengan Elohim. Nah, sekalipun saudara bilang semua berkat sudah diberikan, tapi saudara nggak mau kerja. Orang nggak mau kerja nggak boleh makan. Kalau saudara nggak kerja, nggak ada pemasukan, saudara mati, nggak bisa makan. Saudara nggak bisa katakan, kan semua berkat sudah diberikan. Bukan seperti itu, saudara. Semua berkat diberikan, segala sesuatu diberikan, tapi tetap ada suatu kerjasama antara kita dengan alam ini. Kalau saudara petani, saudara harus bertani dengan baik, dengan cara yang benar. Kalau saudara peternak, ya beternak dengan baik, dengan benar. Kalau saudara buka rumah makan, ya masaklah dengan baik dan benar. Masak yang lebih enak, usahakan bisa lebih enak dari yang lain. Persaingan bisnis kan ada. Kalau saudara jadi pegawai di kantor atau dimanapun, tunjukkan kinerja yang bagus, loyalitas yang bagus, kesetiaan, ketulusan, sungguh-sungguh dalam bekerja. Maka bos itu senang, saudara bisa terus dapat promosi, bisa dinaikkan dan sebagainya. Tetapi ingat, itu semua tidak ada hubungannya dengan segala berkat yang sudah diberikan tadi, tidak. Itu adalah pencapaian saudara di dunia fana ini. Itu tidak ada kena-mengena dengan berkat-berkat yang sudah Dia berikan di dalam Yesus Masih. Berkat yang Dia berikan di dalam Yesus Masih membuat hidup kita ini selalu mengucap syukur dan bersuka cita. Hanya itu aja. Masalah yang lain-lain, ya sudah. Hidupi aja hidup ini sebagai manusia normal. Yang bangun di pagi hari, tidur di malam hari, yang makan mungkin 1 hari 3 kali, yang ada istirahat, bisa rekreasi, bisa menikmati apapun. Dan dengan kebijaksanaan saudara bisa mengelola semuanya dengan bijaksana, dengan baik. Kalau saudara hasilmu 1 bulan 1,5 juta, tapi saudara pengeluarannya 3 juta, berarti saudara itu bodoh. Bisa ngerti? Itu bukan berarti Elohim tidak memberkati saudara. Tetapi orang Kristen zaman sekarang, kalau berkatnya 1,5 juta, pengeluarannya 3 juta, lalu kurang, ya hutang-hutang. Lalu begitu hutang, dia minta tolong ya Elohim, supaya aku bisa bayar hutangku. Kok bisa begitu, saudara? Nah, kamu waktu mau belanja, melebihi target, lebih besar pasak daripada tiangnya. Kalau uangmu tinggal 500, lalu kamu 500.000 ini uangnya. Beli motor 10 juta, itu kamu sedang bunuh diri kan? Kamu berdoa di situ, tolong ya Elohim beri kemampuan kepada saya dan supaya saya yakin kalau dengan uang 500.000 saya bisa beli motor 10 juta, pasti bisa. Loh, yakinnya ya Pak? Saudara bisa yakin kalau tiba-tiba ada orang ngasih saudara 9,5 juta, betul nggak? Lah kalau enggak, keyakinan dari mana? Keyakinan itu timbul hanya dari nafsu atau keinginan, ambisimu. Dan kamu akan kalau menabur seperti itu, kamu akan tuai kesusahan nanti di belakang. Ini tidak ada kena-mengena dengan berkat Elohim dalam hidup kita. Justru kalau kita menyadari bahwa semua berkat sudah diberikan dalam hidup kita, maka kita itu berpada dengan yang ada.
Itu Rasul Saul katakan. Jadi saya yakin hari ini saldo saya di bank berapa, mobil yang saya miliki berapa, rumah, tanah, saya yakini itu semua berkat yang telah Dia berikan kepada saya. Tidak perlu saya berambisi lebih lagi, tidak. Itu namanya berpada. Dengan itu saya mengucap syukur. Mengucap syukur itu terhadap yang sudah ada pada kita. Bahkan saya katakan, apa yang tidak ada pada kita pun kita syukuri. Karena ada sesuatu yang tidak perlu ada pada kita. Sebab kalau itu ada, menghancurkan hidup kita. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Kalau saudara punya uang, gajimu hanya 2,5 juta atau 3 juta, hidupmu bisa bagus, baik. Begitu gajimu 50 juta, kamu bukan jadi manusia, kamu jadi siluman, kamu jadi monster. Kamu arogan, kamu sombong, kamu seperti orang gila, kamu hura-hura hidupmu, rusak di sana. Itu sebabnya saya katakan, bahkan pendeta, saudara, pendeta ini, ketika dia bergumul dalam kemiskinan, ketika pertama kali merintis pelayanan, begitu miskinnya, maka dia ini benar-benar berpada dan mengucap syukur. Hidupnya terkendali, terkontrol dengan bagus. Tetapi ketika jemaahnya sudah 100.000 orang, nggak usah bilang 100.000, saudara, 1.000 orang aja, berkatnya melimpah, sudah tidak terkendali lagi, nggak terkendali. Mulai dari apa yang dia kenakan, mulai dari pakaian, perhiasan, jam, arloji, handphone, mobil, rumah, sudah tidak terkendali, saudara, nggak terkendali. Sudah lupa dengan masa lalunya. Itu yang terjadi, bahkan itu pendeta. Bayangkan dengan jemaat awam. Itu sebabnya saya selalu katakan, kami bersyukur Bapak, bahkan untuk hal yang tidak ada pada kami. Sebab kasihnya itu tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Seperti seorang bapak, tidak selalu anaknya itu kalau minta sesuatu dikasih, betul nggak? Tapi dia tahu kebutuhan anaknya. Dan kebutuhan anak yang diketahui oleh bapak, itu adalah kebutuhan yang tidak bisa merusak si anak, tetapi akan terus membuat anaknya bertumbuh semakin indah. Itu seorang bapak yang baik. Dia memberikan kepada anaknya apa yang dibutuhkan anaknya, dan itu semua yang membangun si anak, bukan menghancurkan si anak. Ada bapak kata cinta sama anaknya, masih umur 12 tahun dibelikan motor, belikan aja. Tidak punya SIM, tidak punya apa-apa, senang kebut-kebutan dengan temannya, umur seperti itu, waduh sombong sekali. Akhirnya tabrakan mati. Itu banyak kasus seperti itu. Ketika mental seorang anak itu belum cukup kuat, dibelikan seperti itu, menuju kematian, saudara. Itu namanya membunuh. Bapak kita tidak seperti itu. Itu sebabnya apapun yang ada pada kita hari ini, kita syukuri. Karena semua berkat itu sudah Dia berikan di dalam hidup kita. Kita ini tinggal hidup bertanggung jawab. Tugasmu apa? Kalau tugasmu itu kamu kerja di sini, ya tugasmu kerjakan dengan baik. Kamu untuk ibu rumah tangga, kerjakan urusan rumah tangga dengan baik. Kamu mengucap syukur, kamu selalu bersuka cita atas semua berkat yang Dia limpahkan. Semuanya akan berjalan dengan baik. Amin. Nah, saudara, itu sebabnya ini sudah jam 8 ya. Nah, selesai kan khotbah saya. Tapi saya ya sebetulnya jam 8 ini harus selesai semua sampai perjamuan. Tapi karena tersita tadi cerita masalah moladin, maaf ya, jadi molor paling tidak 10 sampai 15 menit. Nah, jadi sekarang saya ajak saudara untuk memuji Yahweh. Ya, bagi saudara yang sungguh-sungguh memaknai kasihnya, yang percaya bahwa kasihnya itu ajaib dalam hidup kita. Semua yang ada pada kita maupun yang tidak ada pada kita, semua masalah apapun, tidak perlu kita bergumul apapun. Untuk hal-hal yang kita harus berhadapan dengan dunia, kita hadapi dunia ini. Tetapi kalau kita tidak bisa menghadapi dunia ini, kita hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangannya. Saudara, ini saya ingin saudara semua dengan ucapan syukur dari hati yang terdalam. Ini ibadah yang sejati itu seperti itu.
mengucap syukur, bersuka cita atas semua yang Dia berikan pada kita ya. Silakan bagi berdiri. Sambil kita menyanyikan pujian yang sudah biasa kita nyanyikan. Lebih dari ini, lebih dari awal hidup. Memuji apa kemurahan-Mu, lebih dari ini, kesetiaan-Mu, lebih dari kesetiaan, lebih dari kebaikan-Mu, sapi setiap kata-kata, lebih dari itu, hati yang bersyukur, kebaikan, lebih dari Kau sangat baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku wanita selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu,
ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak, terima kasih. Kami siapkan hati kami menikmati tubuh dan darah Yahweh Yeshua HaMashiach. Makanan dan minuman sejati, yaitu Yeshua HaMashiach pribadi, yang ada di dalam hidup kami, yang menyertai kami selama-lamanya. Berkati saudara-saudara kami akan melayani kami. Segala puji syukur hanya bagi ulun kami, demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Yeshua, kau sungguh baik. Yeshua, namamu indah. Yeshua, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yeshua, kau sungguh baik. Yeshua, namamu indah. Yeshua, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang baik.
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Silakan bangkit berdiri. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada malam sebelum Yesus diserahkan di perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah dagingku, tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jikalau kamu makan roti ini, yaitu tubuhku, kamu tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yesus kita makan. Haleluya, terima kasih, semua bersyukur. Semua bersyukur, haleluya. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yesus Masih kita minum. Haleluya. Terima kasih untuk berkat-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Semua kebenaran yang Kau nyatakan bagi kami, dan tubuh dan darah Yesus Masih yang menjadi berkat permanen dalam hidup kami. Serta lindungi seluruh jemaat yang meninggalkan tempat ini. Berkati anak sekolah minggu, remaja muda akan beribadah, dan oleh anugerah-Mu kami dapat berkumpul kembali pada hari waktu yang sudah ditentukan untuk hari-hari mendatang. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yesus Masih memenuhi jiwa dan roh kami. Urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yesus Masih. Haleluya. Syukur naikkan padamu, sembah Tuhan yang bagimu, bagi anak domba Yesus bagi anak domba Yesus Shalom. Selamat pagi, Yahweh memberkati semua. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang
oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.